Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu dengan channel Education and Sport, channel yang senantiasa memberikan pembahasan dan soal-soal untuk tes PPPK tahun 2021 ini. Bapak Ibu yang berbahagia, selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru mampir ke channel Education and Sport ini. Dan jika Bapak Ibu belum klik subscribe, silahkan sekarang klik dulu like dan subscribe-nya, kemudian tekan loncengnya agar informasi-informasi video yang akan disampaikan channel Education and Sport akan selalu update diterima oleh Bapak Ibu, karena video-video berikutnya merupakan soal-soal yang diambil dari modul-modul yang dikeluarkan oleh Kemendikbud untuk tes PPPK 2021 nanti. Baiklah Bapak Ibu, pada kali ini kita akan membahas soal-soal tes PPPK tahun 2021, kompetensi teknis guru bagian 46. Berarti sudah 46 video saya buat. Silahkan Bapak Ibu ulang kembali, dicek kembali, karena pada video yang lumayan banyak dari video 1 sampai 45 terhimpun semuanya Bapak Ibu ya. Terhimpun semuanya, materi mengenai pedagogiknya ada, profesionalnya ada. Silahkan Bapak Ibu diulang kembali video tersebut agar pemahaman Bapak Ibu lebih bertambah lagi. Ini hanya sekedar mereplace Bapak Ibu ya, karena saya yakin Bapak Ibu sudah pada tahu, sudah pada paham mengenai soal-soal tentang tes PPPK ini. Kita langsung aja ke soal nomor 1. Seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang ideal. Manusia yang dicita-citakan yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari teori A. Sibernetik, B. Kognitivistik, C. Behavioristik, D. Humanistik, E. Kontraktivistik. Oke Bapak Ibu, untuk soal nomor 1 ini pilihan yang sesuai adalah pernyataan di atas, yang soal nomor 1 merupakan bagian dari teori humanistik. Untuk penjelasan mengenai apa itu teori humanistik sudah saya jelaskan pada video-video sebelumnya. Silahkan Bapak Ibu lihat kembali video-video sebelumnya. Di situ sudah saya jabarkan semuanya, penjelasan mengenai teori sibernetik, teori kognitivistik, teori behavioristik, teori humanistik, dan teori kontraktivisme sudah saya jabarkan pada video-video sebelumnya. Jadi silahkan Bapak Ibu dilihat kembali video-video tersebut agar pemahaman Ibu tentang teori-teori belajar ini lebih Bapak Ibu pahami lagi. Karena teori-teori belajar ini di modul yang dikeluarkan oleh Kemendikbud emang ada Bapak Ibu ya, dipelajari, dikeluarkan nanti soalnya. Dengan demikian maka Bapak Ibu silahkan ditonton kembali video mengenai teori-teori atau pengertian teori-teori pilihan yang A, B, C, D, E ini. Jadi untuk nomor 1 ini pilihan yang tepat adalah humanistik. Soal nomor 2, aliran ini lebih menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar. Aktif berpikir,
menyusun konsep-konsep serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting, terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Pernyataan tersebut merupakan aliran dari teori humanistik, behavioristik, sibernetik, kognitivistik, yang D kognitivistik, yang E kontraktivistik. Sekali lagi, pengertian tentang teori ini sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Jadi untuk isian yang sesuai dengan soal nomor 2 ini adalah kontraktivistik. Di aliran ini lebih menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar. Aktif berpikir, menyusun konsep-konsep serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting, terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Jadi pernyataan ini adalah aliran atau pernyataan yang sesuai dengan aliran dari teori kontraktivistik. Jadi isian yang paling tepat adalah yang E kontraktivistik. Kita lanjut ke soal nomor 3. Contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktik pembelajaran adalah A. Memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahap tersebut. B. Membimbing siswa dalam memperoleh pengetahuan baru. C. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. D. Menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa dan membantu mereka mengekspresikan gagasannya. E. Memberikan penjelasan pengetahuan baru. Pilihan yang sesuai untuk soal nomor 3 adalah contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh seorang guru dalam praktek pembelajaran adalah memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Berarti yang tepat isiannya atau pilihannya adalah yang C. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Pada tahap konseptualisasi, kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik adalah A. Mampu mengalami sebuah kejadian. B. Mampu memahami permasalahan. C. Mampu memahami sebuah kejadian. D. Mampu membuat peraturan. E. Mampu memecahkan masalah. Pilihan yang tepat untuk soal nomor 4 pada tahap konseptualisasi, kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik adalah mampu memecahkan masalah. Jadi yang tepat, pilihan untuk soal yang nomor 4 adalah E. Mampu memecahkan masalah. Soal nomor 5. Apabila dalam proses belajar peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan serta menghilangkannya apabila dirasakan tidak sesuai. Hal ini merupakan prinsip belajar dari A. Konseptualisasi, C. Conditioning, C. Trial and error, D.
kesulitan belajar, E. Shaping. Pilihan yang tepat untuk soal nomor 5 yaitu apabila dalam proses belajar peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan serta menghilangkannya apabila dirasakan tidak sesuai. Hal ini merupakan prinsip belajar dari trial and error. Berarti isian yang tepat adalah yang C. Kita lanjut. Soal nomor 6. Aliran ini lebih menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar. Aktif berpikir, menyusun konsep-konsep serta memberikan makna tentang hal-hal yang dipelajari dan yang paling penting terwujudnya belajar. Ini peserta didik ya. Ini sudah ada di atas tadi, pernyataan tersebut merupakan aliran dari teori. Ini sudah ada di atas tadi ya. Jadi nomor 6 ini adalah aliran yang tepat adalah untuk soal nomor 6 yaitu aliran yang lebih menekankan pada keaktifan siswa dalam kegiatan belajar, aktif berpikir, menyusun konsep-konsep serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari. Dan yang paling penting terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Pernyataan tersebut merupakan aliran dari teori kontraktivistik. Yang tepat untuk soal nomor 6 adalah yang D, kontraktivistik. Di bawah ini adalah tipe belajar menurut Habermas. Kecuali A. Belajar konsep, B. Belajar teknis, C. Belajar emansipatoris, D. Belajar praktis, E. Belajar aktif. Pilihan yang tepat untuk soal nomor 7 yaitu di bawah ini adalah tipe belajar menurut Habermas kecuali. Berarti kecuali ini yang kurang tepatnya Bapak Ibu ya. Kecuali adalah belajar aktif. Berarti tipe belajar menurut Habermas yaitu belajar konsep, belajar teknik, belajar emansipatoris, dan belajar praktik. Yang bukannya adalah belajar aktif. Dengan demikian, karena ada kecuali, berarti isian yang tepat adalah yang E, belajar aktif. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar dengan mengutamakan hubungan stimulus dan respon merupakan teori belajar A. Kontraktivistik, B. Behavioristik, C. Kognitivistik, E. Rekonstruktivistik. Pilihan yang tepat untuk soal nomor 8 adalah teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar dengan mengutamakan hubungan stimulus dan respon merupakan teori belajar behavioristik. Berarti isian yang tepat adalah yang B ya, behavioristik. Behavioristik. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah A. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri, B. Kemampuan berinteraksi, C. Kemampuan untuk memecahkan masalah, D. Kemampuan mengemukakan pendapat, E. Kemampuan berkomunikasi.
Isian yang atau pilihan yang tepat untuk soal nomor 9 yaitu pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah kemampuan untuk memecahkan masalah. Berarti isian yang tepat untuk soal nomor 9 adalah yang C, yaitu kemampuan untuk memecahkan masalah. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ke soal nomor 10. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Humanistik, B. Kontraktivistik, C. Sibernetik, D. Kognitivistik, E. Behavioristik. Pilihan yang tepat untuk soal nomor 10 ini adalah soal nomor 10. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba atau trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar kontraktivistik. Di isian yang tepat yang sesuai untuk soal nomor 10 adalah yang B, kontraktivistik. Oke, Bapak Ibu, itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu. Sekali lagi, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu. Dan jika menurut Bapak Ibu video ini bermanfaat, saya mohon silahkan share melalui media sosial yang Bapak Ibu punya. Misalnya Facebook. Caranya silahkan setelah Bapak Ibu mengklik like dan subscribe-nya bagi yang belum, di bawah video ini ada tulisan bagikan. Silakan klik tulisan bagikan tersebut, nanti akan muncul pilihan mau dibagikan melalui media sosial apa. Kalau emang mau dibagikan media sosial Facebook, silakan klik lambang Facebook-nya, nanti akan masuk ke beranda Bapak Ibu, beranda Facebook Bapak Ibu. Nah, silakan klik tulisan posting di pojok kanan atas. Secara otomatis video ini akan berada dan akan tersebar di Facebook Bapak Ibu dan akan dinikmati dan bisa dilihat oleh teman-teman kita yang membutuhkan. Baiklah Bapak Ibu, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Dan jika Bapak Ibu memerlukan informasi-informasi tentang pengertian-pengertian dari teori-teori belajar, silakan diulang kembali video-video sebelumnya karena di situ lengkap sudah channel education jelaskan mengenai pengertian-pengertian teori-teori belajar. Oke Bapak Ibu, itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas like dan subscribe-nya yang Bapak Ibu berikan kepada channel Education and Sport ini. Karena like dan subscribe yang Bapak Ibu berikan merupakan modal utama bagi channel Education and Sport ini untuk tetap eksis, yang memberikan informasi-informasi seputar pendidikan, baik itu materi pelajaran untuk anak sekolah, khususnya sekolah dasar. Selain itu juga memberikan
pembahasan soal-soal untuk ujian tes CPNS maupun tes PPK. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga Bapak Ibu mendapat hidayah, mendapat perlindungan dari Allah, diberi kesehatan. Dan jika Bapak Ibu akan mengikuti tes ini, semoga Bapak Ibu diberi kemudahan serta nilainya memuaskan sehingga Bapak Ibu bisa lulus tes PPPK nanti. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.